Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Gita Putri dari Universitas Pasundan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing nih mengenai sebuah filsafat. Hah? Filsafat? Iya teman-teman, filosofi atau filsafat. Nah, pasti ketika kalian mendengar tentang filosofi atau filsafat, teman-teman akan langsung berpikir bahwa itu adalah hal yang rumit. Tapi tenang ya, filosofi yang satu ini justru sangat praktis loh untuk dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Dan katanya, filosofi ini merupakan aliran filsafat yang membuat hidup lebih tenang dan bijaksana loh. Nah, filosofi tersebut adalah filosofi stoikisme atau yang biasa disebut juga dengan filosofi teras. Teman-teman, apakah ada yang udah pernah dengar nih terkait filosofi ini atau mungkin punya pengalaman terkait filosofi ini? Boleh ya bagikan pengalamannya di kolom komentar. Nah, kalian pernah nggak sih merasa gelisah, cemas, resah, stres, atau sederetan emosi negatif lainnya? Nah, atau saat ini memang sedang merasakan hal-hal tersebut? Sepertinya ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman berkenalan dengan stoikisme. Lalu, apa sih stoikisme itu? Stoikisme adalah aliran filsafat yang membantu kita mengontrol emosi negatif dan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki sekarang. Cakupan yang ada di dalam aliran ini antara lain adalah penerimaan keadaan yang tidak bisa kita ubah, mengubah apa yang bisa kita ubah, serta kebijaksanaan untuk tahu perbedaan di antara keduanya. Intinya, kita sebagai manusia dilatih untuk dapat merespon segala sesuatunya secara rasional. Hal itu selaras dengan tujuan utama dari aliran ini, yaitu self-mastery atau penguasaan diri. Seseorang yang bisa menguasai diri dengan baik, tenang, tahan mental, dan juga emosi yang seimbang. Jadi, stoikisme adalah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno. Aliran ini pertama kali dicetuskan oleh filsuf dari Citium bernama Zeno yang kemudian dikembangkan oleh filsuf-filsuf ternama lainnya seperti Seneca, Epictetus, dan juga Marcus Aurelius. Sampai dengan abad ini, pemikiran mengenai stoikisme masih terus dikembangkan dan terus relevan dengan kehidupan manusia modern zaman sekarang. Bahkan di zaman sekarang, stoikisme ini dijadikan sebagai psikoterapi untuk depresi yang bernama Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Dilansir dari unggahan video Great Mind berjudul On Marisa Mind, Stoikisme Filosofi Anti Cemas, setidaknya ada 7 cara nih yang dapat kita lakukan untuk melatih stoikisme tersebut. Apa aja sih? Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama ada premeditation marolum atau melatih kemalangan. Nah, jadi pada prinsip ini itu mengajak kita untuk melatih apa yang kita takutkan dan disimulasikan dalam pikiran maupun tindakan kita. Jadi kita menempatkan diri pada posisi yang tidak nyaman. Hal ini dilakukan guna melatih ketangguhan yang ada di dalam diri kita. Para stoik percaya jika kita melakukan ini dan kemalangan menimpa kita, kita akan baik-baik saja. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjalani kehidupan yang sangat sederhana, membayangkan secara detail terkait situasi yang rumit yang bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Seneca, kemalangan yang tidak terduga itu yang seringkali paling menyakitkan. Oleh karenanya, orang bijak pasti akan memikirkan kemalangan tersebut terlebih dahulu agar siap menghadapi jika itu terjadi. Dan yang kedua, ada dikotomi kendali. Saat berada di suatu situasi, kita ini bisa membedakan apa yang bisa kita ubah dan yang tidak bisa kita ubah. Apa yang dapat kita pengaruhi dan apa yang tidak dapat kita pengaruhi. Jadi pakailah waktu sebijak mungkin untuk mengubah dan mengendalikan apa yang dapat kita ubah. Semakin kita berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu di luar kuasa kita, akan semakin mudah juga kita merasa tertekan. Prinsip yang ketiga itu ada latih persepsi. Jadi persepsi yang kita miliki ini banyak mempengaruhi perasaan yang kita rasakan. Oleh karenanya, kendalikanlah persepsi kita untuk tidak terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti dan tidak bisa kita atur.
Seperti yang dikatakan oleh filsuf Marcus Aurelius, kita itu dapat memilih untuk tidak tersakiti. Jika kita memilih untuk tidak tersakiti, maka kita tidak akan tersakiti. Selanjutnya ada prinsip yang keempat, yaitu lihat sesuatu dengan persepsi yang luas atau perspektif yang luas. Ketika kita mengamati sesuatu, cobalah untuk mundur selangkah dan beri jarak agar bisa melihat segala sesuatunya secara lebih luas. Seperti kata Pierre Hagen, memandang sesuatu dari atas itu mengubah penilaian kita terhadap sejumlah hal. Misalnya cara pandang kita akan kemewahan, kekuasaan, dan sejumlah kekhawatiran dalam hidup lainnya. Selanjutnya yang kelima, itu tidak ada yang kekal dalam hidup. Jadi di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang kekal. Status, barang, reputasi, orang yang kita sayangi, semua itu bisa pergi dan hilang kapan saja. Yang terpenting adalah sekarang. Menjadi orang yang baik dan menghargai apa yang kita miliki saat ini selagi kita masih hidup. Dan yang keenam, itu ada memento mori atau ingatlah kematian. Nah, menurut para stoik, memikirkan kematian ini dapat melahirkan kerendahan hati dan membangun semangat untuk hidup. Kita bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Jadikanlah ini penentu apa yang kita lakukan, katakan dan pikirkan. Memikirkan kematian ini menjadi sesuatu yang depresif jika kita memikirkannya secara tidak tepat. Dan yang terakhir itu adalah amor fati atau mencintai takdirmu. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang kita miliki termasuk keadaan yang sedang menimpa kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh filsuf Epictetus yang selama hidupnya banyak ditempa berbagai hal pilu. Ia mengatakan, jangan berharap segala sesuatunya terjadi seperti yang kita inginkan. Berharaplah apa yang terjadi sebagaimana mestinya. Nah, jadi itulah tadi pembahasan mengenai stoikisme. Nah, menerapkan stoikisme dalam kehidupan kita ini memanglah tidak mudah. Dan dibutuhkan kemauan yang keras dan kesabaran sampai akhirnya pola pikir ini tuh dapat menjadi bagian dari keseharian kita. Meskipun begitu, melalui aliran stoikisme ini, kita akan banyak belajar bahwa situasi dan rintangan yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar atau acuan untuk diri kita menjadi lebih baik. Nah, gimana nih? Apakah kalian tertarik untuk mencoba menerapkan stoikisme ini? Selamat mencoba ya!